Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Lestari dari kelas 11 TKV 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ideologi Pancasila. Apa sih ideologi Pancasila itu? Mungkin sebagian dari kalian sudah tahu apa ideologi Pancasila, dan ada juga sebagian dari kalian belum mengetahui apa itu ideologi Pancasila. Nah, di sini akan saya bahas tentang ideologi Pancasila. Pertama-tama yang akan saya bahas yaitu pengertian ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila adalah pandangan atau nilai-nilai luhur budaya dan religius yang digunakan bangsa Indonesia. Hal itu berarti setiap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ideologi merupakan gabungan dari dua bahasa Yunani, yaitu idios dan logos, yang berarti tujuan, cita-cita, sudut pandang, pemikiran, dan pengetahuan. Ideologi merupakan seperangkat ide atau keyakinan yang menentukan cara pandang seseorang untuk mencapai tujuan dengan berdasar kepada pengetahuan. 2. Dimensi ideologi Pancasila. Ada 3 macam ideologi Pancasila. Pertama, dimensi idealisme. Suatu dimensi ideologi Pancasila yang terkandung di dalam landasan dasar negara, sehingga dimensi ideologi ini memberikan harapan bagi kehidupan masyarakat bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Kedua, dimensi realita. Suatu nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila untuk dilaksanakan dan diamalkan dalam kehidupan nyata. Dimensi realita ini menuntut setiap orang untuk berperilaku sesuai dengan landasan negara. Ketiga, dimensi fleksibilitas. Dimensi fleksibilitas adalah suatu kemampuan dari ideologi untuk menyesuaikan diri dan memengaruhi dengan perkembangan kehidupan sosial di Indonesia. Contoh pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama yaitu memberikan kebebasan untuk memeluk agama. Jadi, negara tidak boleh memaksa seseorang untuk memeluk satu di antara agama tertentu. Sila kedua, masyarakat Indonesia wajib untuk saling memiliki rasa hormat antar individu ataupun kelompok. Sila ketiga, selalu mementingkan kepentingan golongan dibandingkan dengan kepentingan individu. Sila keempat, menuntut masyarakat untuk bermusyawarah dalam memutuskan atau memberikan solusi dari suatu masalah yang sedang terjadi. Sila kelima, yaitu bersikap adil dalam memutuskan suatu permasalahan. Tipe-tipe ideologi dibagi menjadi 2, yaitu ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Pertama, ideologi terbuka. Ideologi terbuka adalah ideologi yang menjadi pandangan suatu bangsa. Ideologi ini memiliki beberapa nilai yang dapat mengikuti perkembangan zaman. Kedua, ideologi tertutup adalah ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik, sosial yang ditasbihkan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi. Dan yang terakhir yaitu pengertian ideologi yang dikutip dari buku Mengenal Ideologi Negara. Pertama, menurut Descartes, ideologi adalah inti dari semua pemikiran manusia. Yang kedua, menurut Machiavelli, ideologi adalah sistem perlindungan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. 3. Thomas Hobbes, ideologi adalah seluruh cara untuk melindungi kekuasaan pemerintah agar dapat bertahan dan mengatur rakyatnya.
Keempat, Francis Bacon. Ideologi adalah paduan atau gabungan pemikiran mendasar dari suatu konsep hidup. 5. Karl Marx. Ideologi merupakan alat untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Ia mengartikan ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu. 6. Napoleon. Ideologi adalah keseluruhan pemikiran politik dari musuh-musuhnya. 7. Gunawan Setiarjo. Menurutnya, ideologi adalah seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup. Terakhir, Dr. Hafiz Saleh. Ideologi adalah suatu pemikiran yang mempunyai ide beberapa konsepsi rasional yang meliputi akidah dan solusi atas seluruh problem kehidupan manusia. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.